Simbolon, saya sebagai guru agama pendidikan dan pengajaran agama Katolik di Sekolah SMA Negeri 2 Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan penyelenggara STP Santo Fransiskus Semarang. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMA Negeri 2 Pematang Siantar, Jalan Patuan Anggi. Dalam praktek pembelajaran ini, saya menggunakan metode PBL dengan tema kesetaraan laki-laki dan perempuan semester 1 di kelas 10. Selamat menyaksikan. Selamat sore anak-anak ibu sekalian. Kita hari ini, maka kita awali dengan bernyanyi. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cintai. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Baik, silakan duduk. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita di sore hari ini, terlebih dahulu Ibu mengabsen dulu ya, Nak ya. Vika Sigiro, Rahel Situmorang, Catherine Simbolon, Teresia Burning, Olivia Damanik, Lovian Arwan, Kesia Malau, Darwin Tangkungolon, Ardino Hasibuan, Dio Sinaga, Hendra Purba, Putri Serai. Baik, minggu yang lalu kita sudah menjelaskan mengenai tentang apa, masih ingat pembahasan kita? Iya, mengenai tentang kepribadian yang unik, ya. Kita pasti mengingat mengenai tentang apa yang kita lihat, contohnya seperti ini. Kepribadian yang unik yang kamu lihat, contohnya teman kamu, dari segi sifatnya, apakah ada keunikan, ya? Sifat itu sama dengan karakter. Baru apa lagi keunikan yang kita lihat? Ciri khas. Ya, ciri khas itu sama seperti kamu. Contohnya, apakah ada yang hitam, yang putih, dan sebagainya. Nah, itu ya mengenai tentang ciri khas. Nah, sekarang mengenai tentang, kita masuk mengenai tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Nah, kita harus melihat ya. Kita pertama sekali harus memahami
Bagaimana pandangan Allah tentang martabat manusia sebagai citra Allah? Apa itu citra Allah? Ayo, siapa yang tahu citra Allah? Oke, silakan. Oke, citra Allah segambar serupa dengan Allah itu ya. Itu pada dasarnya kaitannya. Nah, di sini juga yang kedua, di sini dikatakan bahwasanya peserta didik mampu mengenali dan menolak sikap dan perilaku yang tidak menghargai kesejahteraan gender dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari, baik di keluarga, sekolah maupun masyarakat. Beda di sekolah perilakunya, beda di rumah, beda di lingkungan. Ada perbedaan, ya kan? Contoh di sekolah, siapa yang bisa memberikan contoh? Perilaku di sekolah seperti apa? Kamu datang ke sekolah ini, kamu kan sebagai pelajar, ya kan? Pelajar, otomatis kamu harus memberikan contoh sebagaimana kamu itu seorang pendidik, pengajar. Kamu patuhi peraturan di sekolah, itu sudah salah satu memberikan contoh. Contoh yang bagaimana, anakku? Contoh yang baik, ya. Kalau peraturan sekolah kamu langgar, itulah namanya peraturan yang nggak bisa kamu turuti, yang nggak bisa kamu laksanakan, sehingga kamu melanggar peraturan di sekolah. Itu contoh yang tidak baik. Contohnya kamu cabut waktu di sekolah. Benar-benar orang tua sudah memberikan kamu, ya, memberikan kamu bisa bentuk dalam kasih sayang. Kamu kan berangkat dari sekolah itu kan kamu permisi dari orang tua kan, nak? Nah, siapa di sini? Siapa di sini keluar dari rumah, ya, dia berpamitan sama orang tuanya. Contohnya mencium tangan orang tuanya. Siapa di sini menyalam atau mencium tangan orang tuanya? Tunjuk tangan. Nah, oke, baik, turun tangan. Nah, ada seperti itu. Allah bisa karena biasa. Ada orang karena udah terbiasa dia bisa dikatakan tidak permisi dari rumah ke sekolah. Jadi dia merasa, udah biasa kok. Tiba-tiba dia mencium tangan orang tuanya. Loh, kenapa? Kenapa saya seperti ini? Tapi yang seharusnya itulah yang harus dilakukan oleh anak terhadap orang tuanya. Kemanapun kamu berada, kamu harus memberikan salam kepada kedua orang tua kamu. Ya, nah kita itu pasti ada contoh perbedaan antara lingkup sekolah, lingkungan, dan juga di dalam keluarga. Nah, pertanyaan ini muncul di pelajaran minggu lalu, ya, mengenai tentang keunikan. Kita masih ingat kan keunikan yang minggu lalu? Nah, coba dulu kita di sini. Nanti siapa yang bisa menjawab langsung tunjuk tangan ya, anak ya. Nah, siapa yang bisa menjadi pemimpin di kelas? Oke, coba kamu, Catherine. Yang bisa menjadi kelas itu bisa wanita dan bisa pria. Namun tidak semua manusia memiliki kepribadian yang bisa memilih. Maka dari situ ada yang dinamakan itu untuk pemilihan. Iya, ya, siapapun bisa menjadi seorang pemimpin, baik itu laki-laki, baik perempuan. Dalam sekolah pun pemilihan ketua kelas itu bukan diharuskan, tetapi itu karena pilihan. Ya, kita yang memilih, kita yang ibaratnya berhak memberikan suara terbanyak. Contohnya si Catherine, ya. Ada ini contoh, ini si Catherine. Di kelas ini dia aktif, dia bisa mengkonfirmasi antara kawan-kawannya, dia mudah akrab. Nah, otomatis kalau kita melihat dari sikap atau karakternya, dia bisa seorang pemimpin, kenapa tidak? Iya kan? Bukan seharusnya laki-laki. Ada orang kita memilih, oh dia laki-laki, dia tangguh, dia bisa nanti ibaratnya membela dirinya, membela diri kawan-kawan. Nah, kita selalu berpatokan bahwa laki-laki itu paling bisa diandalkan. Nah, itu prinsip kita. Padahal pada dasarnya laki-laki dan perempuan itu bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, ini yang kedua. Apakah perempuan bisa bermain sepak bola seperti laki-laki? Ayo. Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Oke, silakan si Rahel. Kalau menurutku perempuan bisa main sepak bola karena pada umumnya juga perempuan yang bisa sepak bola itu perempuan yang keren dan pintar. Ya, itu jawabannya ya. Ada yang berikan jawaban yang lain? Siapapun bisa. Oke, kamu. Menurut saya tuh saya juga setuju dengan pendapat Rahel, perempuan juga bisa main sepak bola. Tapi kita juga harus bisa melihat dari karakternya atau penampilan si perempuan itu, apakah dia mampu atau kamu untuk bermain sepak bola atau tidak. Oke.
Oke, betul. Siapapun bisa. Mungkin diibaratkan saya, ya. Kalau orang seorang pemimpin, dia pemimpin, taunya make up-an apa segala macam. Apakah dia bisa main sepak bola? Ya kita kalau melihat secara luarnya, kita menilai secara mungkin tidak, ya kan? Kita hanya melihat mungkin si ciri perempuan ini ada sedikit tomboy, bawaan laki-laki. Pasti ini jago dalam main sepak bola. Jadi itu salah satu hobi ya, hobi. Kegemaran sepak bola itu. Tidak semua diwajibkan atau tidak semua diharuskan. Harus semua yang bermain sepak bola itu antara laki-laki dan perempuan. Oke, baik, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan mengenai tentang masa remaja adalah masa yang paling indah. Bisa dikatakan itu kalau masa remaja itu adalah masa pubertas. Ya, antara ketertarikan antara laki-laki dengan perempuan itu lawan jenis. Contohnya kamu, Sifika. Ya, kamu itu sudah remaja. Ya, udah remaja kamu itu karena mulai dari kelas SMP masa remaja sudah mulai. Masa dewasa itu kamu bisa nanti memasuki masa kuliah. Ya, pas di SMA juga sudah masa. Kamu sudah masa-masa puber ini. Apakah di antara kamu ada rasa ketertarikan lawan jenis? Ada. Ya, kalau nggak ada itu tanda kutip ya, tanda kutip. Ya, contohnya saya Bu, dia memberikan contoh. Sewaktu saya SMP, kelas 2 SMP, saya sudah memiliki ketertarikan lawan jenis. Contohnya, saya sangat menyukai si wanita itu. Kamu menyukai dalam segi apa? Fisiknya. Kenapa? Kenapa dengan fisiknya? Iya Bu, karena dia itu cantik, menawan, menarik. Nah itulah, adanya ketertarikan tersebut itulah di masa-masa remaja, yaitu masa pubertasmu. Yang kedua itu, manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan merupakan kodrat yang diberikan oleh Tuhan. Ya, sedangkan konstruksi gender adalah konstruksi budaya. Kita nanti masuk ke mana tentang kitab Kejadian. Lanjut. Oke, perbedaan kodrat laki-laki dan perempuan adalah perbedaan yang melekat. Coba kita lihat gambar ini. Ya, di sini biar ibu apakan ya. Di sini ini mungkin kamu bisa dikatakan masa-masa remaja kamu. Adanya ketertarikan antara lawan jenismu. Ya, sudah marlope-lope, kami belum marlope, jatuh cinta. Nah, itu yang di tengah. Terjadi jatuh cinta antara lawan jenis. Nah, bisa kamu sudah ada rasa saling suka, pastinya ada nanti timbul rasa sayang. Ya, rasa sayang ini seperti mereka. Ya, kalau kita lihat gambar itu, mereka akan mengadakan resepsi pernikahan. Ya, kita lihat itu seperti ada mata narkoba. Sama halnya dengan orang tua kalian. Orang tua kalian itu karena ada dasar cinta kan, makanya kamu jadi laki. Ya, seperti ini. Nah, kita lanjut. Nah, di sini kelamin. Ya, di sini maksudnya di sini kelamin laki-laki dan perempuan. Ya, ini laki-laki. Kita bisa melihat. Ya, laki-laki. Jenis kelaminnya seperti apa? Kamu masuk ke perempuan. Nah, perempuan ini. Nah, gender mengenai tentang seks. Ya, seks ini timbul yaitu dari perilaku kita sebenarnya. Ya, perilaku atau jenis atau bisa dianggap layak dan secara pentingnya bahwasanya perempuan adanya dasar pandangan sosial. Nah, di sini kalau kamu ketahui bahwasanya si laki-laki itu layak seperti apa? Nah, ini kan seks, peran, perilaku atau jenis. Kita itu sangat berbeda ya, jenis kita laki-laki dan perempuan. Tetapi di dalam namanya seks itu, apa itu seks? Seks itu jenis kelamin, ya, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, di situ kita harus mengetahui kamu beda dengan laki-laki. Jadi otomatis kita juga harus bisa menjaga. Nah, kalau tidak ada seks tersebut, maka tidak ada kamu ini di dunia.
tidak lanjut, cara berpikirnya, cara berpikir laki-laki dan perempuan itu sangat berbeda. Kita sebagai perempuan itu sedikit agresif, ya, sebagai perempuan agresif. Kalau laki-laki itu dia hanya orang itu dimainkan, ya, teoritis, ya. Jadi kalau kita contoh, kita kan punya perasa. Kalau kita disakiti, otomatis perempuan pasti sudah nangis, ya kan? Dia nggak akan bisa menahan air matanya. Nah, kalau laki-laki, dia bisa menahan air mata sesakit apapun, bisa menahan. Dan sakit itu sangat malu, ya, sangat malu. Jika di depan wanita, dia akan mengeluarkan air mata. Kenapa? Karena dia akan beranggapan bahwasanya dirinya adalah orang yang lemah. Jadi dia tidak akan mau menunjukkan dirinya seperti apa. Nah, cara berpikir juga laki-laki dan perempuan sangat berbeda. Kalau laki-laki memang benar-benar teoritis, memakai logika, ya, itu menurut dia ini paling benar, ya itu dilakukan. Beda dengan kita. Kita masih bertanya sama diri kita, ya, namanya juga perasa, memakai hati nurani. Apakah ini sudah benar? Kita jarang memakai logika, langsung memakai hati nurani. Ya, hati nurani, makanya kadang berlainan antara hati nurani kita dengan logika kita. Oke, bagus. Coba kita lihat, ada gambar di depan. Perbedaan sebagai ciptaan, ya, ini penciptaan. Nah, perbedaan itulah yang membuat kita saling melengkapi. Si laki-laki itu sangat menyukai laki-laki, kan? Perempuan menyukai perempuan, tidak. Jadi hidup ini Tuhan memberi hidup ini yang indah untuk kita agar apa? Agar kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya, melengkapi di dalam keluarga, melengkapi di dalam lingkungan masing-masing. Nah, ini kita lihat gambar ini. Ya, gambar. Coba kita teliti lihat gambar antara 1, 2, dan 3 dan 4. Nah, masa anak-anak, ya, masa adalah masa yang paling indah. Lihat mereka. Apakah dulu waktu kecil seperti ini? Ya kan? Masih saling merangkul, ya, mengeluh. Dan masih ada rasa sayang kita kepada saudara kita. Contoh, kalau saudara kita sedang sakit, seperti kita merasakan sakit, ya kan? Kalau saudara kita bahagia, kita ikut bahagia. Itulah yang kita rasakan di dalam keluarga. Memang betul, di masa anak-anak itu, disitulah kita itu kekeluargaan kita yang merasa lengkap. Kayaknya nikmat, ya, sangat nikmat. Nah, di sini mereka itu, ya, bermain bersama. Di dalam keluarga ada ayah, ada ibu, ada anak, ya, abangnya, ada kakaknya, ada ibunya. Jadi terasa lengkap dalam keluarga tersebut. Dan mereka saling melengkapi, ya. Yang kedua, ini ya, ayah, ibu, anak, dan kedua anaknya. Nah, setelah besar, mereka akan berpisah dengan keluarga. Sama halnya dengan kamu. Setelah kamu tamat nanti dari sekolah ini, otomatis kita harus memikirkan mana arah tujuan kita berlalu. Marilah kita dulu melakukan biar nggak terasa kami itu merasa ngantuk, lelah. Mari berdiri bersama. Oke? Kita nyanyikan, ya. Coba dulu gerakan dulu tangannya, lebih tenang, oke? Di hati ini ada cinta. Suaranya agak lambat, ya, nak, oke? Oke, kita mulai. 1, 2, 3, ya. Di hati ini ada cinta, di mata ini ada cinta, di mulut ini ada cinta, di tangan ini ada cinta, lirik cinta, lirik ke kanan beri cinta, geser sedikit beri cinta. Beri cintanya, putar-putar beri cinta, cinta Yesus yang ku berikan. Aku dan kamu ada cinta, cinta luar biasa. Oke. Bagus. Oke, satu. Coba tepuk tangan
bahwa cinta itu muncul dari diri kita sendiri. Ya, oke, di sini ada pertanyaan yang pertama, berikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan ketidaksetaraan gender. Ya, ketidaksetaraan gender. Jelaskan bagaimana situasi tersebut bisa diatasi. Nah, itu nanti kelompok ya. Oke, cari ini kelompoknya, cari bersama, kelompoknya cari bersama. Oke. Nah, pertanyaan kedua akan muncul. Bagaimana pandangan Anda tentang peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga? Apakah keduanya harus memiliki peran yang sama? Mengapa demikian? Coba itu kelompok. Cari. 1, 2. Silakan. Iya. Oke? Kelompok. Nah, itu diseringkan dulu ya, Nak. Seringkan bersama. Oke, Ibu akan melanjutkan. Itu kerja kelompok ya nanti ya dikerjakan. Baru ini mengenai tentang kita lanjut mengenai tentang kesetaraan gender. Oke. Kesetaraan gender, ciri khas yang dikaitkan antara jenis kelamin seseorang dengan peran sosial atau identitas dalam masyarakat. Ya. Membedakan peran, fungsi, dan tanggung jawab yang dibangun atas kesadaran sosial budaya dan dapat dirubah sesuai dengan zaman. Ya, ini bisa dirubah ya. Kalau zaman modern otomatis ya yang sekarang. Oke. Nah, kita lihat dulu di sini. Manusia dianugerahi kepercayaan dan kesempatan untuk ambil bagian dalam karya keselamatan atau menguasai atas ciptaan. Mengenai tentang penciptaan dari mana? Hah? Dari, coba dulu. Kita buka kitab suci. Kitab suci Kejadian 2 ayat 18 sampai 23. Mari kita sama-sama membaca. Kita buka. Udah? Ya, kita sama-sama. 1, 2, 3 ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Iya. Diambil dari tulang rusuk dari laki-laki. Nah, itu agar mereka itu tetap saling melengkapi. Ya, kita itu tidak mungkin hidup karena kita itu terdiri dari tulang rusuk laki-laki ya diambil. Jadi kita tetap harus menghargai satu dengan yang lain. Seperti yang dikatakan bahwasanya manusia itu dianugerahi kepercayaan kesempatan untuk ambil bagian dalam karya keselamatan. Nah, kamu baca nanti itu tentang persekutuan komunia. Itu masih masuk ke dalam kelas 11. Nah, ini
pandangan masyarakat tentang gender. Nah, kita harus tahu apa itu gender. Ya, harus tahu gender. Siapa yang di sini yang bisa menjelaskan apa pengertian dari gender? Silakan. Oke, kamu, Pika. Gender adalah konsep sosial yang merujuk pada peran, perilaku, norma, dan karakteristik yang dikaitkan oleh masyarakat dengan laki-laki dan perempuan, serta hubungan di antara keduanya. Oke, itu ya, mengenai tentang gender. Nah, kita lihat mengenai tentang patriarki. Patriarki ini, ya, ini patriarki. Bahwasanya dikatakan laki-laki dianggap lebih gendernya lebih tinggi daripada si wanita perempuan, ya. Mengembalikan dan ini kita selalu merasa bahwa harkat martabat si laki-laki lebih tinggi dibandingkan si perempuan, baik itu di adat, ya, di lingkungan. Kalau ada contohnya pesta, ya, nah contohnya adat Batak, selalu di depan itu, terdepan itu laki-laki, tidak pernah perempuan. Kalau sempat ada perempuan pas mengatakan, sepertinya kamu tidak diajari, bukan saatnya kamu di depan, tetapi kamu itu di belakang si laki-laki. Ingat, di dalam Alkitab juga dikatakan kita itu terdapat dari tulang rusuk si laki-laki. Jadi kita harus tetap, ya, kita tetap di belakang si laki-laki. Jadi kita tetap harus menghormati beliau, menghargai. Nah, itu ya. Nah, di sini di dalam KTG ini bahwasanya dikatakan kesetaraan dan keadilan mendapatkan kesempatan bagi perempuan. Nah, di sini kita harus ketahui, tak pernah laki-laki tidak memberikan kesempatan. Contohnya, si perempuan diberikan kesempatan untuk berbicara. Di mana? Di dalam keluarga. Tetapi selalu yang utama itu si laki-laki duluan. Contohnya, adanya bisa dikatakan acara tahun baru. Ya, tahun baru. Tak pernah si perempuan, atau bisa dikatakan di adat Batak, tak pernah si permain duluan memberikan kata-kata sambutan. Selalu si laki-laki dihormati, sangat dihormati. Ya, mereka adalah pemimpin kita, mereka adalah yang terbaik, mereka tetap harus kita hormati dan kita hargai seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya ialah bahwa kesetaraan gender bukan hanya hak asasi, tetapi penting untuk perkembangan sosial dan ekonomi. Maka dari situ kita harus tetap menghargai lawan jenis kita. Kesetaraan gender itu sangat penting. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu Pak Ibu. Nah, sebelum menutup, kita nyanyikan betapa kita tidak bersyukur, ya. Oke, dua ya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Oke, baik, kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang maha baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, sehingga Engkau masih memberkati kami mulai tadi pagi sampai sore hari ini. Tuhan yang maha baik, baru selesai kami menjelaskan mengenai tentang kesejahteraan gender. Kiranya Tuhan selalu berkati perkembangan anak-anak kami, agar mereka bisa saling melengkapi, saling menghargai satu dengan yang lain. Sebentar lagi juga Tuhan, kami akan bertemu dengan keluarga kami. Kiranya Engkaulah Tuhan memberkati perjalanan hidup kami, sehingga kami nanti sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat sore. Sore, Bu.